Tujuan Jakarta Kota. Kereta rel listrik komuter lain atau yang lebih kita kenal dengan nama KRL Jabodetabek merupakan sebuah moda transportasi umum dengan sistem rel listrik. Namun tidak hanya ada di Jabodetabek saja, melainkan rute Yogyakarta-Solo. KRL komuter lain Jabodetabek dengan jumlah stasiun 93 dengan jumlah 7 jalur utama. KRL komuter lain yang beroperasi dari jam 4:05 waktu Indonesia Barat sampai jam 1 waktu Indonesia Barat tengah malam. Rute yang dilewati hanya sekitar Jabodetabek saja. KRL komuter lain berkantor pusat di Stasiun Juanda, Gambir, Kota Jakarta Pusat, yang dioperatori oleh Kereta Komuter Indonesia atau KCI. Dalam awal perkembangan, KRL komuter lain bernama Elektrice Stadspoorwegen. Kesuksesan dalam pengoperasian KRL pertama kali dengan jalur Tanjung Priuk Jatinegara membuat para petinggi Stadspoorwegen memperluas jangkau dari elektrisasi kereta ini. Tepat di tanggal 1 Mei tahun 1927, yang kemudian jalur Jakarta-Bogor di tahun 1930 beroperasi. Jalur ini dapat kita nikmati sampai sekarang, yang berawal dari Stasiun Jakarta Kota dan berakhir di Stasiun Bogor Kota, dengan rute paling padat dan cukup panjang, yakni sekitar 54.823 km dan 25 stasiun, 24 stasiun pemberhentian, 1 stasiun tidak boleh berhenti, yakni di Stasiun Gambir. Pertama kalinya kereta rel listrik yang digunakan adalah lokomotif listrik dengan tipe atau seri 3000, pabrikan Swiss Locomotive and Machine Works Brown Boveri NC. Namun di tahap kedua dalam penambahan lokomotif, Stadspoorwegen mendatangkan dan menggunakan lokomotif listrik tipe atau seri 3100 pabrikan Allgemeine Elektrizität Gesellschaft Jerman. Kesuksesan dalam segi keuangan, Stadspoorwegen pun mendatangkan lokomotif listrik tipe atau seri 3200 pabrikan Wexport Belanda yang dibarengi dengan 2 kereta listrik pabrikan Westinghouse dan pabrikan General Electric. Dalam sejarahnya, setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan, kereta listrik diambil alih oleh Jawatan Kereta Api Republik Indonesia dan berhak memperluas wilayah operasionalnya seperti ke daerah Banten. Kereta listrik pernah disetop pengoperasiannya pada tahun 1965 oleh Gubernur Jakarta, yakni Raden Sudiro Harjodisastro, bersamaan dengan pemberhentian tram listrik di Jakarta dengan alasan tram listrik adalah penyebab kemacetan parah di kota Jakarta. Peristiwa ini terjadi di tahun 1960. Akan tetapi, bukan itu saja alasan utama dari pemberhentian pengoperasian kereta listrik di Jakarta. Alasan sebenarnya disebabkan oleh keadaan atau kondisi Jakarta yang tidak kondusif pasca pemberontakan G30 SPKI di tahun 1965. Sehingga pada bulan September tahun 1966, melalui perintah dari pemerintah pusat dan daerah, lewat perpanjang tanganan dari PT Jawatan Kereta Api Republik Indonesia, rute dari kereta rel listrik dibatasi hanya melayani rute Manggarai Jakarta Kota saja. Seiring waktu, 5 tahun pasca Jenderal TNI Soeharto diangkat sebagai Presiden NKRI, tepat di bulan Mei tahun 1972, kereta rel listrik pun hidup kembali. Hal ini sebagai solusi mengatasi kemacetan yang melanda kota Jakarta pada waktu itu. Lewat arsip data harian Kompas,
Kereta listrik di tahun ini pertama kali dipesan ke luar negeri sebanyak 10 set. Modernisasi kereta listrik di Jakarta tidak berhenti di situ saja. 4 tahun kemudian, di tahun 1976, kereta listrik berbarengan kereta rel diesel didatangkan dari Jepang yang bertujuan untuk menggantikan lokomotif-lokomotif peninggalan zaman Belanda silam. KRL ini banyak mengatakan bahwasanya merupakan KRL modern generasi pertama yang berkapasitas penumpang sebanyak 134 penumpang. Tapi, tahukah berai-berai semua, KRL komuter lain yang kita lihat sekarang merupakan kebanyakan hibah dari pemerintah Jepang yang disalurkan melalui JIKA atau Badan Kerjasama Internasional Jepang. KRL komuter lain AC yang pertama kali sampai di Indonesia di bulan Mei tahun 2000 berjumlah 72 unit dan diresmikan pada tanggal 25 Agustus tahun 2000. Tepat di tahun 2008, PT Kereta Api Indonesia mendirikan perusahaan PT KAI Komuter Jabodetabek atau KJB yang berada di wilayah Daop 1 Jabotabek dengan jumlah stasiun 25 dan 24 tempat pemberhentian, 1 dilarang berhenti, yakni di Stasiun Gambir. Peningkatan pelayanan penumpang KRL komuter lain dilakukan secara bertahap. Tepat di tahun 2011, dilakukanlah 4 terobosan baru yang dianggap sebagai modernisasi sistem pengoperasian KRL komuter lain Jabodetabek, yakni penyederhanaan rute menjadi 5 rute utama saja, penerapan gerbong atau unit khusus wanita saja, perubahan nama KRL Ekonomi AC menjadi kereta komuter, menghapus KRL Komuter Ekspres, peningkatan keamanan di dalam gerbong KRL komuter lain lewat penempatan security setiap gerbong, penataan ulang revitalisasi, renovasi sarana dan prasarana semakin ditingkatkan demi kenyamanan serta keamanan para penumpang KRL komuter lain. Penambahan rute utama yang dari 5 menjadi 6 rute utama juga membawa dampak positif atas perkembangan KRL komuter lain, sehingga dalam sistem pembayaran tiketing pun mulai dimodernisasi dengan sistem Kommet atau Komuter Electronic Ticketing atau tiket elektronik di bulan Juli tahun 2013. Seiring waktu, nama PT KAI Komuter Jabodetabek di tahun 2017 resmi diganti menjadi PT KCI atau PT Kereta Komuter Indonesia yang pada akhirnya menjadi penanggung jawab serta pelaksana penugasan penyelenggara kereta komuter lain di seluruh Indonesia. Yang perlu kita ketahui dan pahami, armada KRL komuter lain yang ada di Indonesia memiliki beberapa tipe dan jenis, seperti KRL non-AC yang diperuntukkan untuk masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. Kereta ini bergarasi di depo KRL Depok dan sudah dipensiunkan. KRL BN Holek yang diperuntukkan untuk KRL Ekspres dan Ekonomi yang dioperasikan dari tahun 1994 sampai tahun 2001. KRL ini adalah pabrikan bombardir transportation Belgia yang bermesin Holland Electric. KRL Ekonomi Reostatik diperuntukkan untuk kelas ekonomi. KRL ini dioperasikan pada tahun 1976, 1978, tahun 1983 sampai tahun 1987. Pabrikan Nippon Sanyo, pabrikan Hitachi dan Kawasaki dari Jepang. KRL Inka Hitachi diperuntukkan untuk kereta api Pakuan Express,
kelas bisnis dengan jumlah 68 unit atau 8 set beroperasi pada tahun 1997. KRL ABB Hyundai diperuntukkan untuk masyarakat semua kelas. KRL ini berjumlah 8 kereta atau 2 set. KRL ini merupakan hasil kerjasama PT Inka dengan Hyundai dari Korea Selatan pada tahun 1985 sampai tahun 1992, walau pernah dalam keadaan mangkrak. KRL AC yang diperuntukkan untuk semua kalangan. Peluncurannya sama dengan peluncuran KRL Pakuan Express Utama Jakarta Bogor pada tahun 1990. KRL Hiba X TOEI diperuntukkan untuk layanan ekspres dengan berpendingin udara atau AC, didatangkan dari Jepang lewat Biro Transportasi Pemerintah Daerah Tokyo pada tahun 2000. KRL X Tokyo Corporation yang diperuntukkan untuk semua kelas masyarakat. KRL ini merupakan produksi tahun 1969, tahun 1975, dan tahun 1985. KRL X JR Eats yang dipergunakan pertama kali untuk layanan Depok Express dan Bojonggede Express yang didatangkan langsung dari Jepang tahun 2004. KRL Toyo Rapid yang diperuntukkan untuk semua kelas masyarakat dan merupakan hasil modifikasi dari KRL Tokyo Metro 5000 pada tahun 1995. KRL X Tokyo Metro yang diperuntukkan untuk semua kelas masyarakat dan tiba di Indonesia pada bulan Agustus tahun 2010. KRL Inka diperuntukkan untuk seluruh lapisan masyarakat dan diproduksi oleh PT Inka sendiri pada tahun 2001. New KRL Holek AC atau Wojin diperuntukkan untuk semua kelas masyarakat dan diremajakan oleh PT Inka dan merupakan hasil pabrikan Wojin Korea, diproduksi dan diremajakan mulai dari tahun 1994 sampai tahun 2001.